Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NPM 19751014, D3 Agribisnis semester 3A, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata niaga pertanian margin pemasaran singkong di Desa Labuan Ratu. Perilaku dan keragaan pasar. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga dan praktik transaksi, melakukan pembelian dan penjualan secara horizontal maupun vertikal. Menurut Hasim 1994, perilaku tata niaga dapat berupa praktek penentuan harga, persaingan bukan harga, praktek advertensi, dan penambahan pangsa pasar menurut Pusel 1979. Pengaruh perilaku pasar dan keragaan pasar terhadap pembentukan harga. Perilaku pasar adalah pola tingkah laku dari lembaga tata niaga, sehingga dapat menentukan harga. Perilaku pasar berupa kegiatan penjualan dan pembelian yang di dalamnya terdapat sistem penentuan dan transaksi pembayaran. Dalam penentuan harga terdapat adanya yang disebut dengan tawar-menawar antara pedagang dan konsumen, yang nantinya akan menjadi keputusan yang disepakati oleh kedua pihak. Ketika antara pelaku pasar tersebut saling menyetujui atau terjalin dengan baik, maka akan terjadi kesepakatan yang baik. Analisis perilaku pasar komoditas singkong. Terdapat dua analisis komoditas singkong di Desa Labuan Ratu. Yang pertama, praktik transaksi. Petani tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panennya karena sering pedagang pengumpul mendatangi petani langsung ke kebun atau lahan yang diketahui segera panen. Sistem pembayaran yang dilakukan pihak pabrik yaitu secara tunai, sedangkan pembayaran dilakukan pedagang pengumpul dilakukan secara berkala atau setelah pedagang menyetorkan atau menjual singkong ke pabrik. Yang kedua yaitu pembentukan harga. Proses pembentukan harga yang diterima petani berbeda antara penjual singkong ke pabrik dengan ke pedagang pengumpul. Pabrik menetapkan harga beli tanpa melalui proses tawar-menawar. Hal ini terjadi karena harga terbentuk telah ditetapkan oleh pabrik. Proses pembentukan harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul juga tanpa proses tawar-menawar. Akan tetapi, apabila pedagang pengumpul membeli singkong atau bingkai secara borongan dengan mendatangi petani langsung ke kebun, harga terbentuk melalui proses tawar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas minggu 13, yaitu tentang kinerja pasar. Kinerja pasar atau keragaan pasar berkenaan dengan harga, biaya, margin, tata niaga, dan volume produksi. Untuk menganalisis kinerja pasar, dapat menggunakan analisis margin pemasaran, farmer share, fee per se atau fee per cost, serta integrasi pasar. Dalam teori organisasi industri, konsep SCP menjelaskan bahwa struktur pasar akan mempengaruhi perilaku pasar, dan perilaku akan mempengaruhi kinerja. Asmarantaka 2013, atau dapat juga bersifat dinamis timbal balik menurut Phillips 1970. Margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat petani, produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir atau di tingkat retail. Terdapat dua margin pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, margin pemasaran total atau sering disingkat MT, membandingkan harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen akhir. Yang kedua, ada margin di tingkat lembaga pemasaran atau MI, selisih harga jual di tingkat lembaga ke I dengan harga belinya. Efisiensi pasar. Efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga adalah ketetapan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasarkan ketersediaan informasi yang tersedia. Ukuran efisiensi adalah kepuasan dari konsumen, produsen maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam mengalirkan barang dari petani sampai konsumen akhir. Ini adalah tabel margin pemasaran komoditas singkong di Desa Labuan Ratu dari masing-masing saluran. Yang pertama, tabel terdiri dari
Tabel pertama responden, saluran tata niaga yang terdiri harga jual beli dan share. Di sini kita akan mengetahui share. Dan harga jual harga beli ini didapat dari informasi dari responden yang telah saya survei pada minggu lalu. Harga jual petani terdiri dari pemanenan dan pengangkutan. Pemanen dan pengangkutan ini adalah biaya yang dikeluarkan. Pertama, harga jual petani yaitu 850. Untuk menentukan share, didapat dari 850 dibagi dengan 2.500 dikali 100%, didapatlah hasil 0,34. Biaya pemanenan yaitu 45. Share-nya 45 dibagi 2.500 dikali dengan 100%, didapatlah hasil 0,018. Lalu pengangkutan. Mengapa share-nya 0,006? Karena didapat dari 15 dibagi 2.500 dikali 100%, didapatlah hasil 0,006. Kemudian di sini ada pedagang pengumpul dengan menjual per kilogramnya 1.500. Untuk menentukan share-nya 1.500 dibagi dengan 2.500 dikali dengan 100%, didapatlah hasil 0,06. Pengangkutan. Biaya yang dikeluarkan adalah 50. Maka, untuk menentukan share-nya, 50 dibagi 2.500 didapatlah hasil 0,02. Penyusutan. 20 dibagi dengan 2.500 dikali 100% didapatlah hasil 0,008. Bongkar muat, biaya yang dikeluarkan adalah 300. Share-nya 0,12 didapat dari 300 dibagi 2.500 dikali 100%. Dan kemudian transportasi. 50 dibagi 2.500 kali 0,02. Untuk menentukan margin tata niaganya didapat dengan cara 1.500 dikurang dengan 850, yaitu harga jual pedagang pengumpul dikurang dengan harga jual petani. Maka didapatlah hasil 650. Margin tata niaganya didapat dari jumlah dari pengeluaran yang telah dikeluarkan, yaitu 50 tambah 20 tambah 300 tambah 50, dapatlah hasil 420. Itu adalah profit margin. Kemudian pedagang besar harga jualnya adalah 2.500. Untuk menentukan share-nya, 2.500 dibagi dengan 2.500 dikali dengan 100%, maka didapatlah hasil 100%. Pengemasan. Biaya yang dikeluarkan 300. Untuk menentukan share-nya, 300 dibagi 2.500 dikali 100%, maka didapatlah hasil 0,12. Begitupun selanjutnya untuk menentukan share. Kemudian menentukan margin tata niaga, ini mengapa didapat hasil 1.000? Karena 2.500 dikurang dengan 1.500, yaitu harga jual pedagang besar dikurang dengan pedagang pengumpul, maka didapat hasil 1.000. Profit marginnya didapat dari pengeluarannya. Total pengeluarannya itu 300 ditambah 50 ditambah 400 didapatlah hasil 750.